Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi bab 2 mengenai usaha. Nah, di sini kalian bisa lihat ada anak kecil yang berusaha untuk mendorong meja, tetapi mejanya tidak bisa berpindah. Apakah anak kecil ini melakukan usaha? Nah, kita lihat lagi di kasus yang kedua. Di sini ada orang dewasa sedang mendorong meja. Yang tadinya posisi mejanya di sini. Nah, ketika didorong oleh orang dewasa, mejanya menjadi berpindah sejauh S. Nah, kalau tadi anak kecil ini mendorong meja, mejanya tidak berpindah. Kalau orang dewasa yang mendorong, mejanya berpindah. Nah, dari kasus ini, manakah yang melakukan usaha? Tentu saja yang melakukan usaha adalah orang dewasa ini. Kenapa? Karena orang dewasa ini mendorong meja hingga berpindah tempat sejauh S, sehingga orang dewasa ini melakukan usaha. Nah, anak kecil ini mendorong meja tetapi mejanya tidak berpindah tempat. Maka anak kecil ini juga melakukan usaha, tapi usahanya bernilai 0. Kenapa? Karena dia tidak berpindah tempat mejanya. Oleh karena itu, usaha bisa kita definisikan sebagai besarnya gaya yang dikenakan pada suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan atau disebut juga bendanya bergerak. Nah, besar usaha itu bergantung pada gaya yang kita berikan dan perpindahannya, di mana W ini adalah usaha sama dengan F adalah gaya, gaya itu satuannya Newton, dikali dengan perpindahan, satuannya adalah meter. Nah, dalam beberapa kasus, itu bisa juga gaya yang dikenakan pada benda itu membentuk sudut sebesar theta. Nah, apabila gaya pada benda tersebut membentuk sudut sebesar theta, maka besar usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F kali S cos theta. Ada penambahan cos theta. Kenapa? Karena di sini gayanya membentuk sudut sebesar theta. Di sini tetanya adalah sudut yang dibentuk. Nah, berikutnya ada jenis-jenis usaha. Seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, yang tadi, di sini anak mendorong meja tetapi mejanya tidak berpindah tempat. Anak ini melakukan usaha tapi usahanya bernilai 0. Nah, di sini ada usaha yang bernilai 0, ada usaha yang bernilai positif, dan usaha yang bernilai negatif. Kapan suatu usaha dikatakan positif? Ketika gaya yang kita berikan pada benda itu searah dengan perpindahan benda. Contohnya di sini gaya yang diberikan pada benda itu arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan. Dan perpindahannya juga arahnya ke kanan. Maka besar usaha yang dihasilkan bernilai positif. Nah, kapan usaha dikatakan bernilai 0? Ketika gaya yang diberikan pada benda itu arahnya tegak lurus dengan perpindahan atau membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, usaha dikatakan 0 juga ketika perpindahan pada benda itu bernilai 0, artinya bendanya tidak berpindah tempat, maka usaha juga dikatakan 0. Nah, usaha bernilai negatif ketika gaya yang diberikan kepada benda itu berlawanan arah dengan perpindahan. Contohnya di sini adalah gayanya ke kiri, sedangkan perpindahannya arahnya ke kanan. Nah, karena berlawanan arah, maka usahanya bernilai negatif. Di sebelah kanan sini ada contoh dari kegiatan yang memiliki nilai usaha negatif, positif maupun usaha sama dengan 0. Di sini usaha bernilai negatif contohnya yaitu ada seorang anak mendorong gerobak. Nah, di turunan. Nah, harusnya gaya pada gerobak ini itu arahnya ke bawah, tapi gerobak ini berpindahnya ke atas sehingga usahanya bernilai negatif. Kenapa? Karena gaya dan perpindahan itu berlawanan arah. Kemudian ada usaha positif. Contohnya di sini adalah kuda dengan gerobak. Di sini kuda
bergerak ke kanan, maka gayanya ke kanan, dan gerobak juga berpindah ke arah kanan. Maka karena gaya dan perpindahannya searah, maka usahanya bernilai positif. Nah, kemudian ada usaha yang bernilai 0. Usaha yang bernilai 0, di sini ada seseorang yang mencoba mendorong tembok. Ketika dia mendorong tembok mengenakan gaya ke tembok, maka tembok ini tidak akan berpindah tempat, sehingga perpindahannya sama dengan 0. Karena perpindahannya sama dengan 0, maka usaha yang dilakukan oleh anak ini juga bernilai 0. Nah, di sini ada contoh soal usaha. Sebuah gaya sebesar 20 Newton bekerja pada benda sehingga terjadi perpindahan sebesar 80 cm. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Diketahui dari soal, besar gayanya adalah 20 Newton, yaitu F, dan perpindahan yaitu S adalah 80 cm. Nah, satuan perpindahan adalah meter, sehingga 80 cm ini harus kita ubah ke meter. Maka 80 cm kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 0,8 meter. Nah, yang ditanya adalah usaha, simbolnya adalah W. Maka dalam kasus ini kita menggunakan rumus W sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Karena gayanya 20 Newton dan S-nya 0,8 meter, maka besarnya usaha adalah 20 dikali 0,8 meter, yaitu 16 Joule. Satuan usaha adalah Joule. Nah, contoh soal yang kedua. Di sini ada seorang anak menarik benda bermasa 2 kg. Ada benda 2 kg ditarik oleh seorang anak dengan gaya 80 Newton membentuk sudut 60 derajat. Nah, ternyata bendanya berpindah sejauh 5 meter. Berapa usaha yang dilakukan anak? Nah, berarti kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal yang pertama adalah gaya. Gaya yang dikenakan pada benda adalah 80 Newton. Dan benda berpindah yaitu S, benda mengalami perpindahan sebesar 5 meter. Nah, sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat yaitu theta. Dan massa bendanya adalah 2 kg. Yang ditanya adalah usaha, maka yang ditanya adalah W. Nah, karena di sini gaya yang diberikan pada bendanya membentuk sudut, maka kita gunakan rumus W sama dengan F kali S cos theta, di mana F-nya adalah 80, S-nya adalah 5 meter, cos theta-nya adalah 60. 80 dikali 5, 400. Nah, cos 60 ini kita lihat pada tabel sudut istimewa di sini. Nah, di sini ada sin, cos, dan tan dengan sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Karena di sini cos 60 yang diminta, maka kita lihat cos pada tabel angka 60. Nah, cos 60 itu adalah setengah. Maka di sini cos 60 setengah. 400 dikali setengah sama dengan 200 Joule. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan komentar di Google Classroom-nya masing-masing.